Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu tawakkaltu 'ala Allah wa ta'asamtu billahi fawatu amri ilallah. Masyaallah la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa wa nasil haqqi bil haqqi wal hadi illa syiratikal mustaqim sallallahu ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwa faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah wa syukrun wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jamaah salat subuh Masjid Raya Asmaul Husna Tangerang, alhamdulillah. Yang terhormat para pengurus DKM dan juga seluruh para kiai, para ustadz, para khuzan, para asyatid dan para ustazah semua yang hadir, seluruh jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian subuh kita, dan mohon izin Al-Fakir, saya Eko Sutrisno akan membersamai Bapak Ibu semua dalam mengkaji ilmunya Allah. Dan sekali lagi kita bersyukur kepada Allah bahwa pada saat ini kita masih bisa diberi kemampuan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini, dan Allah berikan kita semua kesehatan yang luar biasa, dan yang paling penting adalah nikmat iman, Islam dan ihsan. Mari dengan itu kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kami sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa ini adalah rangkaian kehidupan, yaitu rangkaian ilmu kehidupan, yaitu 7 ilmu pencernih hati, yang seharusnya hari ini jadwalnya membangun jiwa ya Pak Bapak-bapak, cuman saya nggak boleh khianat dengan ilmu. Jadi karena ternyata 7 ilmu itu belum lengkap ya. 2 ilmu yang belum kami sampaikan. Kalau yang kemarin tawakal dan bersyukur, sekarang ada ilmu prasangka baik dan waspada serta zikir. Ada 2 ilmu, tapi 1 ilmu istimewa nih. 1 ilmu ini, prasangka baik dan waspada ini, 1 perbuatan, 1 waktu, 2 kegiatan. Bisa. Baik, jadi ilmu prasangka baik dan waspada ini adalah hubungannya dengan hablum minan nas. Kenapa prasangka baik dan waspada dengan hablum minan nas? Nah, baik, apa itu prasangka baik dan waspada? Nah, prasangka baik itu adalah kita menyangka baik setiap manusia ya, kepada manusia ya. Kalau pada Allah terus jelas harus wajib itu. Kepada setiap manusia yang, jadi seperti ini, saya berhadapan dengan Bapak Ibu, kita berprasangka baik dengan Bapak Ibu menggunakan ilmu, Bapak Ibu menggunakan ilmu ini untuk melihat saya. Pertama, Bapak Ibu harus meyakinkan bahwa saya adalah makhluk ciptaan Allah yang pasti baik. Kenapa? Allah menyampaikan dalam surat At-Tin, ya kan? Allah menciptakan manusia itu fi ahsani takwim, dengan sebaik-baiknya bentuk, yang sempurna. Berarti manusianya baik. Tapi pada saat yang bersamaan, Bapak Ibu harus waspada terhadap saya, karena bisa saja sikap saya dipengaruhi oleh iblis dan kawan-kawannya. Waspada terhadap sikap, tapi kepada orangnya baik. Kenapa kita, kan jelas bahwa setan menggoda kita, yuwaswisu fi sudur, dia membisikkan dari tempat yang tersembunyi. Kenapa? Ini kita bedah. Pertama, ilmu prasangka baik. Kenapa kita harus mengamalkan ilmu ini? Aplikasinya tadi, ketika kita berhadapan dengan manusia siapapun itu, kita tetap harus menganggap dia baik, karena dia ciptaan Allah yang maha baik. Allah maha baik, menciptakan pasti yang terbaik, sebaik-baiknya bentuk. Pasti Allah juga memberikan kejadian yang terbaik. Itu kalau kita yang namanya iman itu
kemarin kita sudah bahas, itu sampai merasakan manisnya iman itu sampai benar-benar bahwa Allah itu wujud di dalam kehidupan kita. Nah, salah satunya prasangka baik tadi. Prasangka baiknya bagaimana? Karena kita meyakini setiap manusia itu diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Tapi saat bersamaan kita harus waspada terhadap sikap mereka, bukan orangnya, tapi sikap. Ya kan, bisa saja sikapnya tiba-tiba yang tadinya jadi di jalan tiba-tiba dia nyerempet sebegal, bisa, atau tiba-tiba sikapnya berubah ketika menghadapi kondisi yang mungkin kelaparan atau sebagainya. Karena bisa saja sikapnya dipengaruhi oleh iblis, karena manusia itu ada punya nama nafsu. Iblis yuwaswisu fi sudurinas, setan itu bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk jin. Dia bersembunyi di balik godaannya. Gampang, contoh gampang gini. Kalau ditanya koruptor itu kalau ditanya pasti perbuatan dia salah atau benar? Salah, pasti mereka ngaku semua salah. Tetapi dia akan melakukan pembenaran terhadap perbuatannya, bisa jadi, ya kan? Sama ketika orang di beberapa kondisi tertentu dia melakukan pembenaran terhadap perbuatannya, nah itu sikapnya. Karena iblis tercipta dari api, nafsu tercipta dari api, maka nafsu akan menjadi kendaraannya setan dan iblis untuk mempengaruhi manusia. Selama akar pikirannya belum mutmainah, belum masuk kepada jiwa yang tenang, maka potensi untuk digoda makin besar, apalagi semakin banyak kemampuannya, gitu ya. Kenapa kita waspada? Karena gini, contoh, ada orang pengemis ke kita nih, sikap kita gimana? Tetap prasangka baik sama dia, tetapi waspada terhadap bukan curiga, bukan prasangka buruk. Karena kalau prasangka buruk jatuhnya kena ayat tuh, ya, bisa kena arahnya nanti kita hasud, bisa ghibah dan sebagainya. Kenapa penting? Ukurannya adalah apakah kita sudah melaksanakan itu dengan baik? Ada tolak ukurnya. Gak usah tanya pas sudah prasangka baik atau waspada belum. Tolak ukurnya, orang yang sudah melakukan prasangka baik itu dia akan semakin sayang sama seluruh manusia. Timbul rahman dan kasih sayang sama manusia. Nah, orang yang sudah menjalankan sikap waspada saat yang bersamaan, apa tolak ukurnya? Dia akan kasihan sama orang itu. Orang yang berbuat zolim, orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat, dia tidak menyalahkan. Kenapa? Dia itu korban dari kealpaan imannya yang kemudian nafsunya ditunggangi oleh setan dan kawan-kawannya. Dia korban. Jadi kita jadi kasihan sama dia, gitu. Jadi nggak sebel, gitu kan? Kadang-kadang kita kan misalnya pulang nih dari masjid ini, sendal kita hilang misalnya, wah sebel banget tuh, dongkol banget. Nah itu nggak gitu. Orang yang sudah bisa mampu melakukan perbuatan prasangka baik dan waspada itu adalah dia akan selalu melihat manusia itu baik, dan dia akan menimbulkan rasa rahman dan rahim, kasih sayang kepada seluruh manusia. Yang kedua, apapun ya latar belakangnya, tidak peduli siapapun dia. Kemudian kalau dia sudah waspada, dia akan kasihan, dia tidak marah-marah, tidak menuduh dan sebagainya. Itu. Nah itulah tolak ukurnya kalau sudah melaksanakan aplikasi ilmu ini. Yang kedua, ilmu zikir. Jadi dari awal kita ikhlas ya, sabar, sholat, kemudian tawakal, bersyukur, kemudian sekarang ini prasangka baik dan waspada, kemudian zikir. Jadi 7 ilmu. Zikir itu apa sih? Mengingat Allah. Kita mengingat Allah. Nah, pertanyaannya gini, zikir itu macam-macam Ustaz. Iya. Jadi kalau kita kategorikan di surat Ar-Ra'd kan
Tolak ukurnya zikir apa? Ala bizikrillah tatmainul qulub. Bahwa dengan berzikir maka hati kita akan tenang. Jadi kalau zikir belum tenang berarti nggak zikir tuh. Atau bisa jadi metodenya ada yang keliru nih. Ya, oke. Zikir itu ada 3 kategori. Pertama zikir bilisan. Bilisan ya, seperti kita ucapkan gitu ya. Kemudian ada bil qalbi. Nah, yang paling terakhir ada bil arkan, perbuatan. Zikir definisinya adalah mengingat Allah. Barang siapa yang mengingat Allah, maka Allah juga akan mengingat dia. Oke. Ketika kita berzikir, ya, contoh misalnya nih, kita sedang berzikir. Contohnya bapaknya nih, masnya zikir nih. Misalnya katakanlah lagi banyak utang, dikasih amalan misalnya ar-rojak. Ya, misalnya dia dizikir tuh yang banyak tuh ceritanya. Tiba-tiba datang debt collector, tetap gelisah nggak? Tetap gelisah. Nggak gitu caranya, gitu ya. Jadi kadang-kadang orang menafikan terhadap itu gitu. Atau misalnya kita berzikir sesuatu untuk mendapatkan fadilah tertentu. Ya nggak salah sih, tetapi kurang tepat ke arahnya. Karena orientasi kita hanya ilallah. Dan harapan kita adalah ridha Allah. Ketika Allah ridho, maka apapun segala permasalahan hidup kita akan selesai. Nah, masalah yang banyak kan dari kita berzikir itu langsung aja menghantam ya subhanallah atau mungkin di dalam hatinya zikir hobi misalnya Allah atau Allah dihantam. Nggak salah, itu para ulama mengajarkan sebenarnya dengan metode yang ada di beberapa tarekat atau beberapa majelis zikir itu nggak ada yang salah dalam hal itu. Tetapi itu bagi yang memang ya agak lama memang untuk tune in-nya kalau bahasanya. Tetapi yang paling bagus adalah sebelum kita berzikir, nah ini, jadi punya kesadaran yang komprehensif terhadap Allah itu sendiri. Jadi misalnya contoh, saya sebelum berzikir saya menimbulkan rasa bahwa saya hidup di dunia ini benar-benar Allahu Somad, bergantung dengan Allah. Dan saya timbulkan dalam kesadaran diri saya sebelum saya mengucapkan ya, bahwa apa yang kita lakukan di sini adalah juga semata-mata karena Allah. Saya hadir di muka bumi ini bukan karena kehendak saya, juga karena kehendaknya Allah ada di muka bumi. Maka sangat amat besar kebergantungan kita kepada Allah. Nah, sebelum zikir saya akan kulik tuh apa yang membuat saya betul-betul sama Allah tuh cinta banget gitu ya. Nah, kadang-kadang saya ingat peristiwa banyak hal. Paling gampang karena saya sering naik gunung gitu atau sering traveling, itu ketika di atas awan itu benar-benar di situ timbul bergetar jiwa kita melihat ayat-ayat Allah yang wujud di depan kita. Dengan sesuai dengan surah An-Nahl ayat 2 sampai 5 itu bahwa sungguhnya orang yang beriman yang hakul imannya hak gitu ya, adalah ketika dia mendengar ayat Allah atau melihat ayat-ayatnya Allah, dia jiwanya bergetar. Maka saya timbulkan dulu itu, baru saya ucapkan. Maka ketika kita mengucapkan zikir itu nyambung tak, jiwa kita nyambung, nggak kering ya, tidak kering karena jiwa kita langsung. Mungkin nggak banyak diantara bapak ibu ada peristiwa yang kalau nggak itu kita udah lewat tuh misalnya. Allah tolong kita. Saya sering mengalami itu. Misalnya di kendaraan, kalau nggak Allah tolong mungkin saya masuk jurang. Ada peristiwa-peristiwa di mana seharusnya lewat tuh, gitu ya. Dan saya ngalami persis 2002 saya harusnya sudah almarhum. Tapi Allah beri kesempatan kehidupan yang baru sekarang ini. Maka dari sejak 2002 sampai sekarang ya sudah, saya bertekad untuk
hidup di jalan Allah, dan dengan izin Allah akhirnya ketemu yang guru yang atau mursyid yang benar-benar luar biasa sampai sekarang. Nah, ini yang kita pahami. Jadi ketika kita berzikir, maka tolak ukurnya apa? Tatmainul qulub, dan jiwa kita bergetar. Kalau disebut nama Allah, jiwa kita tidak bergetar, ada something tuh. Pasti kita terhijab oleh satu, nafsu kita. Yang kedua, oleh keinginan-keinginan hasrat yang lain. Ada pamrih kepada Allah. Boleh memang, tetapi ketika kita ibadah sama Allah, kedepankan adab kita. Apa? Dahulukan Allah. Gitu ya. Perkara ada hasil itu bonus, ya. Apa? Bonus. Oke? Jelas ya? Jadi dua ilmu ini tolak ukurnya, orang yang sudah berzikir apa? Hatinya tenang, kemudian jiwanya bergetar ketika disebut nama Allah. Apalagi disebut ayatnya Allah atau melihat ayat, bertambah-tambah imannya, atau jadat hum imana, bertambah-tambah imannya, semakin cinta dia, semakin hub. Kalau sudah hub itu ya kan, Bapak Ibu waktu zaman dulu sama saling bersukaan sama pasangannya, walaupun hujan terjang aja ya, bener nggak? Yang sudah menikah nih dulu awal-awal, hujan terjang aja gitu kan. Ya betul ya, ya Bu ya. Itu aja sesama manusia ya, yang punya keterbatasan yang banyak. Ini kita sama Allah tidak terbatas. Nah, sampai ke sana tuh Pak. Oke, baik. Sekarang apa sih 7 ilmunya itu dalam kehidupan? Manfaatnya? Katakanlah saya tujuannya ke arah sana nih. Anggap aja saya ke arah Allah nih. Allah tujuan saya. Ilahi anta maksudi walidaka mazdubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jadi lurus di jalannya Allah. Nah, kalau ini jalan ya, sebagai jalan, maka ketika saya memulai, saya akan pakai ilmu ikhlas. Niat saya hanya karena Allah. Karena saya sadar saya ini minallah, maka perbuatan saya harus maka ilmu ikhlas dipakai. Jalan tuh ya, banyak rintangan, hambatan dalam kehidupan kita, maka kita pakai apa? Ilmu sahabat. Terima bahwa ini pasti baik. Baik. Karena kita tahu baiknya di mana. Malah kita kalau ada hal yang gak enak, alhamdulillah. Terus ketika kita mulai, katakanlah si iblis, kan ada nomor ketiga nih yang Allah sudah izinkan, ya, sekali lagi sudah Allah izinkan iblis dan kawan-kawannya menggoda kita. Kadang tiba-tiba kita melenceng. Maka sebelum melenceng ada yang mengingatkan kita, sholat dan zikir. Karena tolak ukur sholat adalah kita tidak lagi berbuat keji dan mungkar. Nah, zikir mengembalikan kita kepada on the track-nya. Oh iya, tujuanmu Allah ya, balik lagi. Nah, dalam perjalanan kita nggak usah mikir sampai apa enggak, maka gunakan ilmu tawakal, serahkan hasil akhir ketentuan kepada Allah. Gitu. Nah, dalam perjalanan kita menghadapi manusia, gunakan ilmu prasangka baik dan waspada. Oke, saya kasih tahu manfaat prasangka baik. Yang namanya teko, kalau isi teh pasti mengeluarkan teh atau air putih? Teh. Berarti kalau dalam diri kita, pikiran dan hati kita itu baik, yang keluar baik atau buruk? Baik. Ini rahasianya. Nah, ini iblis dan kawan-kawan nggak senang. Karena kalau di sini baik, di sini pasti baik. Prosesnya sudah benar. Gitu ya. Maka ketika kita misalnya melihat orang kemudian prasangka buruk, contoh pengemis masih sehat, ibu-ibu ya Bu ya, dalam hati masih sehat aja udah ngemis, ya kan? Bapak ibu mengasih sedekah itu karena kasihan atau karena memang titipan Allah? Nah,
Banyak kita kasihan ya, atau kasihan gitu ya. Enggak, kalau saya enggak gitu. Saya ini titipan Allah. Ringan, titipan kok. Ya, kita kalau di rumah dititipi barang tetangga kita, nanti kalau si A datang titip ya. Itu bukan punya kita, bukan? Titipan, kasih, ringan. Nggak ada pretensi apa-apa. Oh, sedekah nanti dilipat balaskan 700, itu pamrih. Itu benar, memang Allah kasih rumus itu di dalam Al-Qur'an 262, Al-Baqarah 262. Tapi nggak gitu. Kenapa? Kita dalam hati berprasangka buruk saja sama orang. Kenapa ayat? Hafal nih ayatnya pasti. Al-Baqarah 284. Lillahi ma fis samawati wa ma milik Allah di langit dan bumi. Apa kamu keluarkan atau tidak kamu keluarkan dalam hatimu, Allah perhitungkan, dan Allah maha cepat hisabnya tuh. Di surat Al-Baqarah Allah perhitungkan di dalam hati kita. Kamu nyatakan atau tidak nyatakan, Allah perhitung. Nah lo, tetangga kita nih, tetangga kita maaf misalnya dikasih Allah rupa yang kurang cantik atau kurang ganteng. Kemudian kita ngerasa nih dalam hati, ayo, Allah perhitungkan loh. Maka apa konsepnya? Minta maaf dong sama dia. Kita sudah ngerasa nih walaupun dalam hati. Nah, karena kita malu gengsi, minta maafnya nunggu lebaran. Itu biasa tuh kalau, iya kan? Kita ngerasa ini tuh orang mukanya nggak salah tuh, gitu. Suka gitu kan dalam hati kita. Atau ada pengemis masih segagah, gagah. Ada tuh dalam hati kita, walaupun nggak ngucap, tetapi ingat loh 284 Allah perhitung kan. Buka aja surat Al-Baqarah 284. Kamu nyatakan atau tidak kamu nyatakan dalam hatimu, Allah tetap perhitungkan. Makanya ketika kita niat baik, wajar di dalam hadis kalau Rasulullah bahwa dibalas satu. Kenapa? Allah perhitungkan. Hati-hati berperasaan atau berprasangka sama orang, walaupun dalam hati loh, walaupun di dalam ini. Nah, iblis tahu nih, maka dia kalau begitu di dalam hati kita selalu baik, pikiran kita baik dan selalu mengingat Allah dan selalu bergetar karena Allah, kira-kira dia bisa yuwas-wisu nggak? Ayo, bisa nggak yuwas-wisu pisudurinas? Pisudurinas, bisa nggak? Nggak bisa, karena di sini ada iman, adanya Allah. Orang yang imannya sudah merasakan manisnya iman, dia tidak akan mengeluh dalam hidup ini. Karena bagi dia hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man, cukuplah Allah sudah. Nah, itu ujung daripada ini apa? Kehidupan kita, dia akan menikmati manisnya iman. Nah, kembali kita ke diri kita, termasuk al-fakir nih. Kira-kira sudah sampai jadathum enggak? Sudah sampai hati kita tenang, sampai enggak merasakan manis? Karena apa? Orang yang sudah merasakan manisnya iman, apapun kejadian di muka bumi ini, apapun yang dia alami, dia tetap bersyukur kepada Allah dan tidak mengeluh. Karena dia pun diciptakan di sini, bahkan dia mendapat iman, Islam dan ihsan itu luar biasa. Masih banyak miliaran orang yang belum mendapat hidayah. Kita sudah di dalam ini, udah lurus saja, bersyukur banyak-banyak. Gunakan 7 IPH ini sebagai landasan. Nah, maka nanti besok kalau nanti kajian berikutnya Pak, Bapak Ibu ya, teman-teman semua para kiai, kita akan masuk ke fase berikutnya, ilmu membangun jiwa. Ilmu membangun jiwa. Nah, setelah itu nanti terakhir ihsan atau ke arah ma'rifatullah. Nah, sekarang itu saat ini silakan kalau ada yang mau tanya jawab, monggo. Silakan. Waktunya. Silakan, ada yang mau bertanya silakan terkait dengan bahasan ini, silakan. Monggo. Ada ibu-ibu, silakan Bu. Ya silakan Pak, monggo. Izin saya minum ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Saya tanyakan antara zikir, sholawat, dan berdoa. Kita tuh kadang-kadang kalau dalam perjalanan, mana prioritas yang kita bacakan? Apakah berzikir, apakah bersholawat, apakah berdoa? Dan juga saat di periode antara azan dan qomat, juga kita selalu beringinan mana yang terbaik saya bacakan terlebih dahulu. Jika apa yang kita baca itu memberikan nilai positif kepada kehidupan dan kehidupan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Doa itu kan kemarin sudah kita bahas waktu pelajaran ilmu tawakal dan bersyukur ya. Doa itu adalah seperti kalau kita nanam sesuatu itu seperti lanjaran, mengarahkan ya. Jadi kalau kita nanam sesuatu ditancap misalnya apa ya, timun ya, tancap lanjaran, kemudian si timun itu akan mengikuti doa tadi. Doa itu mengarahkan kita kepada tujuan, bahwa itu Allah itu sendiri. Tetap juga itu mengingat kita kepada Allah. Zikir juga sama, sholawat pun sama ya. Beberapa ulama, beberapa para fuqaha juga masing-masing itu. Nah, tetapi mana yang lebih baik, sama baiknya. Tinggal dalam kondisi sesuai dengan hadis yang disebutkan bahwa ada waktu yang fadolil amal, abdolnya waktu ketika itu dimanfaatkan untuk apa. Nah, kalau waktu antara azan dan iqamah itu dianjurkan untuk berdoa. Nah, saya berangkat dari situ dulu ya. Termasuk juga sebenarnya banyak waktu-waktu yang memang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita memohon sesuatu, karena di saat itu titiknya, pada titik itu adalah di mana mudah dikabulkan gitu ya, mudah dikabulkan, atau kalau bahasa saya nyambung sama Allah. Tidak hanya antara qomat dan azan, di antara multajam dan hajar aswad. Jadi bukan hanya waktu, tempat pun sama. Kemudian apa lagi di antara dua khutbah. Jadi khutbah pertama ya, khotib turun, khutbah kedua itu juga sama. Kemudian apalagi waktu-waktu yang paling dijabah antara asar dan maghrib. Maka kalau di beberapa pesantren yang Al-Fakir pernah diami, dan juga mungkin di beberapa negara Timur Tengah, itu antara asar dan maghrib mereka tidak melakukan aktivitas apa-apa. Dia deres Quran terus bermunajat. Nah, gitu ya. Terus kapan lagi? Setengah jam sebelum subuh, azan subuh. Itu bahkan di situ Abdul Istighosah bertobat atau melakukan pertobatan atau mohon ampun yang paling afdol itu ketika setengah jam atau beberapa saat sebelum subuh, sebelum fajar. Nah, itu jadi pertama itu dulu. Nah, tetapi dalam rangka berdoa itu, maka sebelum berdoa tanamkan dulu tadi. Kita ini kadang-kadang kan berdoa kan pengen dikabulkan ya, pengen dikabulkan. Nah, ini kita kasih jasa bagaimana doa supaya bisa dikabulkan. Jadi nggak mesti nunggu tadi. Nah, mau nggak nih kira-kira? Pertanyaan gimana caranya gitu ya? Pasti ada yang bertanya gimana caranya Ustaz gitu kan? Doa agar mudah dikabulkan. Terlepas dari apapun ya kejadian. Saya kasih ilustrasi gini misalnya. Saya katakanlah butuh uang, tapi saya masih ada simpanan lah. Tapi saya pinjam ke Bapak. Ini orang pertama. Ya. Maka saya akan mengatakan, Pak, saya katakanlah ini orang terakhir di sini. Saya ingin keliling ke Bapak nih, keliling nih. Di saat sama Bapak, kira-kira saya mintanya sungguh-sungguh atau tidak? Enggak, karena saya masih berpikir ke sebelahnya. Oke? Nah, pas di terakhir nih, di tempat Bapak, kira-kira ini udah terakhir, nggak ada lagi orang nih.
Kira-kira ngomongnya gimana? Pak, hanya Bapak nih terakhir nih harapan saya. Saya punya kan gitu kan? Yang lainnya udah nih nolak. Nih terakhir Bapak nih. Kalau Bapak nggak ngasih bagaimana nih? Saya ini bayar utang nih gitu. Sana gitu ya. Atau beli beras misalnya. Dengan Bapak ini itu fully 100%, bahkan sampai ibaratnya setengah ngancam gitu. Tapi nggak gitu. Artinya apa? Cuma dia nih. Nah, artinya kita butuh kan? Lah kita berdoa itu kita butuh, saudara-saudara. Timbulkan rasa kita butuh. Hanya Allah yang bisa mengabulkan. Timbulkan rasa itu. Rasa bergantung yang dahsyat. Sebelum berdoa kita benar-benar hanya Allah yang bisa mengabulkan dan bisa mewujudkan doa saya. Rasa benar saya butuh ya Allah. Nah, insya Allah kabul. Karena Allah melihat kesungguhan kita, penghambaan kita kepada Allah. Maka kita diperintahkan sholat. Kenapa? Wujud dari perkataan adalah salah satunya adalah sujud. Sujud adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah. Bukti itu diwujudkan dalam perbuatan kita. Maka ketika melakukan satu perbuatan, didasari perbuatan tadi prasangka baik dan waspada, didasari perbuatan dengan ikhlas, didasari dengan apa? Tawakal, tidak mengharapkan hasil, karena sudah kita gantungkan hasil itu kepada Allah, dan selalu sabar menghadapi segala ujian dan rintangan. Jadi saran saya, ikuti dulu hadisnya, doa saja. Pak, salawat juga kan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Kan dari kata-kata Allahumma. Kalau salawat lengkap memang, selain mencintai Rasulullah, mengingat Allah, juga ada doa. Bahkan di dalam satu riwayat Rasulullah itu pernah sahabat itu diperintahkan untuk, jadi nggak semua ya, Rasulullah itu masing-masing tuh. Ada yang disuruh istighfar, ada yang disuruh cuma sholawat, ada yang disuruh berjihad, ada yang disuruh bersedekah. Jadi semuanya baik, tetapi pada saat itu lihat ashabul wurud, suatu kejadian. Kalau Quran ashabul nuzul, tapi kalau hadis ashabul wurud, kejadian hadis itu. Nah, kebetulan pada saat itu sahabat yang minta untuk, yang diperintahkan untuk sholawat itu adalah memang dia benar-benar ingin mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasul ceritakan, pertama suruh sholawat dari sekian banyak waktu dia sepertiga. Ya kalau kamu pengen lebih baik ya setengah. Kalau mau kamu lebih baik, seluruh waktumu untuk berselawat misalnya. Nah, karena dia tujuannya untuk dicintai Allah dan Rasulnya. Nah, itu Pak. Nah, oke, jadi jelas ya. Tujuan salawat itu bukan supaya enggak. Tujuan salawat itu, makanya sebelum bersalawat saya menimbulkan rasa nyambung dulu sama Allah dan Rasul. Sama sebelum berzikir, saya nyambungin dulu nih frekuensi saya, pikiran hati saya kepada Allah. Pertama apa sebelum saya berzikir? Saya ingat apa yang Allah sudah lakukan kepada dalam kehidupan saya, yang membuat saya benar-benar Allahus Somad. Oh iya, 2002 saya harusnya mati, saya Allah hidupkan, Allah beri kesempatan, kemudian itu terekam kan ke jiwa kita. Kemudian baru saya zikir, baru saya sama ketika misalnya bersalawat. Jadi saya ingat tuh, waktu di Rodah terjadi ini, itu sesuatu yang itu keep ya diri saya. Nah, itu terekam dalam diri saya. Kemudian saya bersolawat, saya sambungkan dulu. Nah, bedanya kalau yang lain kan ngucap dulu tuh kalau zikir ya, kalau salawat atau apapun. Kalau enggak, saya berdoa, zikir, salawat, saya sambungkan dulu hati, pikiran, jiwa saya kepada Allah, baru saya berdoa. Kalau saya berdoa, saya timbulkan rasa butuh. Setelah nyambung, saya timbulkan rasa butuh betul sama Allah. Baru saya ngomong, mau doanya apa terserah. Gitu Pak, saya kira itu lebih luas lagi. Silakan yang lain. Silakan Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, tadi dikatakan apapun yang terjadi zaman kita itu izinnya Allah. Yeah. Allah yang mengatur. Kenapa kita harus waspada? Ya. Masih ada masa waspada. Karena ujian Allah pada baik suka maupun bukan ujian. Ya. Itu yang saya pahami. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Baik. Jadi yang Bapak sampaikan itu mungkin Ibu Bapak pernah dapat ilmu sabar nggak? Belum ya? Ilmu sabar. Nah, sabar itu mampu menerima kejadian yang kira-kira sabar itu kejadian enak apa nggak enak? Kejadian yang tidak enak dengan ikhlas. Maka waspada itu artinya kita melihat bahwa Allah sudah izinkan iblis untuk menggoda manusia. Pak, yang diwaspadai bukan orangnya, Pak. Sikap terhadap iblis yang sudah diizinkan untuk menggoda. Melalui apa? Iwaswisu fi sudurinas. Kita waspadanya bukan kepada, kalau pengertian waspada terhadap tidak menerima kejadian bukan itu, Pak. Tetap kejadian itu harus diterima. Itu ilmu sabar. Sabar adalah mampu menerima kejadian, ya. Kan kejadian itu ada enak sama tidak enak, ya. Nah, umumnya mostly yang namanya sabar itu pasti kejadian tidak enak, ya kan? Kehilangan barang, ya kan? Kekurangan harta, jiwa, ya kan? Sakit, itu enggak, Pak? Nah, cuma masalahnya orang ketika kejadian, contoh misalnya Bapak sakit nih, sakit gigi, yang diingat pertama apa, Pak? Obat pasti kan, ke dokter. Itu salah. Udah saya bilang salah. Kenapa? Semua ke Allah dulu, Bapak. Sakit, punya utang, kejadian apa, cek, oh ya, Allah dulu. Sambung dulu ke Allah. Ya Allah, saya terima kejadian ini. Kalau sudah terima, yang namanya terima harusnya kita mengucapkan terima kasih atau tidak terima kasih? Terima kasih. Nah, terima kasih pada Allah apa? Alhamdulillah ya Allah, setelah kau izinkan gigi saya sakit. Yang kedua apa? Baru mohon, ya Allah, karena saya perlu ceramah. Kalau gigi sakit saya nggak bisa ngomong, ya Allah, saya butuh kesembuhan dari Engkau ya Allah. Mohon ya Allah, saya sembuhkan gigi saya. Nah, Allah bilang, Allah tidak akan merubah satu kaum atau diri kita, ya, nasibnya kalau tidak melakukan apa? Usaha. Maka saya langsung melakukan ayat itu, ya Allah, saya menjalankan perintah-Mu sesuai ayat tersebut, yaitu saya ikhtiar. Maka dalam rangka ikhtiar itu bukan nyari sembuh, apa? Menjalankan perintah Allah. Tuh. Karena sembuh sudah kita minta sama Allah. Nah, kata Allah, ya sudah, kamu ikhtiar ya. Tapi sebelum ikhtiar, perbaiki dulu sholatmu, apa? Sabarmu, imanmu. Ya kan? Surat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri waso innallaha ma'aso. Nah, kalau Allah bersama Bapak, selalu bersama Bapak dalam kehidupan Bapak, kira-kira semua persoalan beres nggak? Beres. Masalahnya Allahnya selalu bersama, tapi kitanya yang membatasi diri. Dengan apa? Nafsu kita, akal kita, pangkat kita, istri anak kita, bisa jadi. Itu memang hijab. Sehingga kita setiap kejadian apapun tidak lari ke Allah, larinya ke makhluk. Punya utang, pikirnya apa? Gua minjem ke si Anu, gua ke bank, gua ini. Enggak, lari dulu ke Allah. Kata Allah apa? Ya kalau mau ditolong sama saya, perbaiki iman, sholat, sabar dan sholatmu. Selesai. Kenapa? Sesungguhnya nih, yang Bapak katakan tadi di surat Yunus ayat 107. Kata Allah nih, hei manusia, aku yang datangkan bencana atau masalah.
dan hanya aku yang bisa menyelesaikannya. Bapak bisa? Dokter bisa? Bank bisa? Nggak bisa kalau lo nggak izinkan. Paham? Ini miss kita di sini nih, misleadingnya selalu yang, karena kita memang sehari-hari ngeliatnya makhluk yang horizontal saja nih. Setiap kejadian mikirnya horizontal. Enggak, tak lempar dulu ke Allah, nyambung dulu ke Allah, baru lakukan. Biasakan itu sehingga nanti kan masuk ke berikutnya ilmu nanti ya. Mudah-mudahan insya Allah kita kasih panjang umur, kita bisa masuk ilmu berikutnya membangun jiwa. Nah masuk tuh berikut tuh ilmu membangun jiwa tuh. Sehingga ketika nanti kita menghadapi sakratul maut, menghadapi mungkar nakir, menghadapi yang namanya masyar, menghadapi yang namanya hisab, menghadapi yang namanya sirat, asik. Gitu Pak. Jadi kajian ini sebenarnya arahnya mau ke sana Pak. Apa intinya Pak? Bahagia dunia dan bahkan diantaranya salah satunya sakratul maut tadi. Tadi Pak Imam doa untuk husnul khotimah. Kenapa nunggu husnul khotimah? Dari sekarang kita harus nyambung sama Allah. Kalau udah nggak, iya dong. Awaludin makrifat, tuh loh. Awaludin makrifat, tuh loh. Awaludin. Awal beragama adalah makrifat, mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah pasti hidupnya nggak kurang ajar. Orang yang mengenal Allah pasti akhlaknya baik. Orang yang mengenal Allah ibadahnya nggak nunggu-nungguan. Orang yang mengenal Allah pasti mendahulukan Allah dibanding yang lainnya. Itu ukurannya. Apa kita arah ke sana? Pak, saya udah marifat. Marifat dari mana? Lihat kehidupan sehari-harimu, lihat hati dan pikiranmu. Siapa yang kamu dahulukan? Istri, anakmu, jabatan, hartamu? Itu. Hayyalah sholat, tanggung. Dikit lagi, laporan belum selesai. Ini Pak. Enggak. Kalau perlu kita S3A apa kalau begitu sudah. Kalau udah kalah satu, kalau masalah panggilan S3A apa? Sudah siap sebelum azan. Begitu azan, ya Allah saya sudah hadir ya Allah. Nah, sudah ya Allah. Itu harusnya S3 sudah siap sebelum azan. Masjid gunakan yang terbaik. Oh, iya dong. Menghadap Allah, menghadap presiden aja kita. Gitu ya Pak. Clear? Sip. Ini sekaligus mengulas ilmu yang kemarin ya. Bisa ya Bapak sabar ya. Apa? Mampu menerima kejadian yang tidak ingat dengan begitu terima. Alhamdulillah. Tahu nggak Pak manfaatnya sabar? Manfaat sabar, Bapak bersama Allah satu. Kedua, Bapak ya mendapat pahala tanpa batas Al-Jumar surat ke-39 ayat 10. Kalau ibu-ibu ATM unlimited. Pahala tanpa surga nggak tuh? Ibu nggak ada batasnya pahalanya. Begitu dihisap, ditimbang, pahala tanpa batas. Dosa terbatas nggak? Batas ya kan? Bapak nggak mau bikin dosa lagi kan? Batas dosa, kita nggak mau bikin dosa. Dosa terbatas, pahala tidak terbatas. Dapat lolos dari hisab surga. Tambah lagi Pak, ulaika sholawatu mir rabbihim, dan mereka sungguhnya orang-orang yang sabar tadi mendapat salawat dari Tuhannya. Warahmah, mendapat rahmat. Dan ulaika humul muhtadun, selalu mendapat petunjuk di dalam kehidupannya. Keren Pak. Nggak bakal melenceng, nggak bakal bingung, nggak bingung dana hidupnya deh. Kagak bingung deh. Kenapa? Allah selalu ibaratnya kalau bahasanya selalu memberi pencerahan, insight, petunjuk, maunah. Ini loh. Bahkan beberapa ulama tertentu yang punya hubungan dengan Allah dengan luar biasa, sebelum kejadian udah dikasih tahu. Ada satu peristiwa, ada tarik, yaitu kejadian Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ketika mau dibunuh. Ternyata beliau sudah tahu. Nah, beberapa orang tertentu itu dikasih tahu dan dikasih privilege pilihan. Bahkan beberapa nabi dan para kekasih Allah dikasih privilege. Mau sekarang atau besok, apa nanti ditunda. Allah kita kan enggak, hajar aja.
Dikasih, dia tetap sesuai garis takdir yang Allah sudah tulis di Lauhul Mahfuz. Saya tetap datang. Saya tahu mau disikat tangan. Ya sudah, saya jalani takdirnya Allah sudah. Tuh, saking tawa, saking ininya sama Allah tuh saking apa ya, rendahnya itu sama Allah tuh luar biasa. Tawadunya sama Allah tuh luar biasa. Dia nggak, walaupun dikasih privilege, dia tidak pilih, oh ya udah gue panjangin 10 tahun lagi atau 20 tahun, enggak. Ya udah saatnya sudah ya Allah. Itu Pak. Terus sampai kayak gitu tuh. Dikasih keistimewaan oleh Allah. Nah, kalau sudah taraf itu paling gampang gini lah. Apa indikator kita sudah nyambung sama Allah? Kan gitu kan? Apa indikatornya? Ya tadi, ketika dengar nama Allah saja kita bergetar. Kayak orang kita kalau jatuh cinta gimana sih? Kalau dengar nama si Anu, aduh, ya Allah, kan gitu kan? Ibu-ibu ya, dulu ya, waktu demen-demen sama bapaknya kan, asal demen nama calon suaminya, ya Allah, waduh, udah berbunga-bunga kan? Nah, ini Allah loh, begitu dengar nama Allah, jiwanya bergetar. Ketika melihat ayat-ayat Allah dan mendengar ayat Allah dibacakan, bertambah imannya. Itu Pak. Oke, ada lagi mungkin? Ini masih ada waktu sebelum syuruk. Silakan Pak. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan kita untuk dekat sama Allah itu kan pasti ada lecehnya atau geser atau belok gitu Pak Ustaz. Itu gimana cara kita untuk tetap istiqomah di jalannya ketika kita sedang lalai, hari ini tobat, besok maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi. Itu padahal hati kita sudah sangat ingin lepas dari dosa tersebut, tapi balik lagi ke situ lagi. Apakah ini mempengaruhi dari lingkungan atau kurangnya ilmu atau iman, sementara pribadi kita tetap pengen menurut sama Allah, tapi tentu saja hati ini untuk bermaksud itu selalu ada lagi dan ada lagi. Yang manusiawi ya kan Ustaz, nggak mungkin jalan kita itu lurus aja. Kita ini kan hidup kita kan pengen kan lurus aja ya. Pasti adanya di jalan itu kita melakukan kemaksiatan, entah berkhianat lah, atau korupsi lah, atau dan lain sebagainya. Nah, untuk menyikapi hal itu, terutama dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan kita sehari-hari, kira-kira saya minta sama Pak Ustaz, dari kajian-kajian tadi, jawaban dari Pak Ustaz memang cukup masuk akal. Dan alhamdulillah saya tidak sempat bergetar, sempat nangis, masya Allah. Alhamdulillah jawaban Pak Ustaz itu sangat luar biasa, masya Allah. Ya saya mohon untuk jawaban kali ini saya mohon petunjuknya dari Pak Ustaz. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, baik Mas, siapa namanya Mas? Aris ya Mas. Alhamdulillah, barakallah. Baik, Bapak Aris yang Allah muliakan dan Allah cintai. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang beriman itu ketika ditampakkan kesalahannya, dia kemudian langsung memohon ampun kepada Allah. Pertanyaan gini, Ustadz, kan bisa saja Allah menciptakan manusia tanpa kesalahan, maksudnya gitu ya, nggak berbuat dosa. Kemarin sudah ditanya sama Pak ini dulu tuh, awal-awal ditanya, kenapa manusia banyak dosa, banyak maksiat segala macam. Ini kemahasempurnaan Allah. Nah, kembali lagi bahwa Allah punya sifat yang namanya Maha Pengampun, kemudian Maha Memaafkan, ya kan, Ghafur, ya Tawaf, ya kan, ya Wahhab dan sebagainya. Ya Allah Ghafurur Rahim. Maka kalau manusia nggak punya dosa, nganggur tuh sifat itu. Maka kemahasempurnaan Allah itulah Allah ciptakan manusia
Yang namanya sempurna itu bukan 100% kemudian tidak ada salah. Enggak. Justru kacamata Allah sempurna itu manusia. Dia udah tahu. Bahkan ketika manusia mau diciptakan, malaikat protes. Malaikat kan orang yang makhluk yang memang didesain untuk obey to order gitu ya. Dan enggak seperti komputer lah. Atau iya atau tidak dia modelnya memang sudah didesain begitu. Misalnya selawat ya selawat terus, misalnya dia sujud sampai hari kiamat ya, itu malaikat. Wajar, emang desain awalnya seperti itu. Tetapi manusia luar biasa. Kenapa? Saking maha sempurnanya Allah menciptakan manusia, kesimpulan seluruh alam semesta ada di diri kita. Makrokosmis ada di dalam mikrokosmis. Masuk ke dalam diri kita, kenali diri kita. Pak Aris, ruh kita, ini sebenarnya pengantar juga ke besok nih, membangun jiwa. As-Sajdah ayat 9, itu langsung loh Allah yang meniupkan. Kalau yang lainnya mungkin via malaikat, sungainya segala makhluk yang lain. Tapi manusia khusus, Allah loh yang meniup ruhnya. Saat ibu-ibu waktu hamil berapa Pak? Bu, 4 bulan 10 hari. Iya. Langsung Allah kutiupkan ruh. Maka ketika orang meninggal, innalillahi wa inna, ya memang aslinya ini dari Allah semua, kembali kepada Allah. Tapi spesial manusia. Berarti bahan bakunya manusia kualitasnya luar biasa nggak? Ditambah lagi kita semua ini manusia itu pernah berdialog dengan Allah. Surat Al-Araf 172 173. Alastu birabbikum. Kemudian kita menjawab apa semua nih? Semua kita semua jawab. Qala bala sahid. Itu syahadat pertama itu. Di alam ruh. Masuk ruh kita ke dalam dunia, terhijab dengan nafsu, badan kita, lingkungan kita, kedudukan kita. Sehingga kita apa itu? Padahal sudah Allah tandai chip kebenaran. Kalau sepanjang itu kebenaran, pasti dia akan masuk memilih Islam menjadi hudan pedoman hidupnya. Tapi kalau mencari pembenaran belum tentu. Nah, jadi yang paling gampang adalah yuk jangan putus asa dengan rahmat Allah. Allah tidak melihat hasil akhirnya, tapi prosesmu untuk kembali kepada Allah dengan terus menerus. Udah memang si belis itu memang kerjaannya begitu. Tetapi ada satu yang perbuatan yang iblis nggak sanggup menggoda orang itu. Tahu nggak, Bapak Ibu? Apa? Muklisin. Orang yang ikhlas. Ikhlas itu perbuatannya, tapi orangnya disebut muklisin. Itu nggak sanggup iblis tuh. Orang yang ikhlas nggak berani dia. Kata Allah, ya, aku yang jaga. Padahal kita selalu minta nggak untuk jadi orang seperti itu? Iya, tiap sholat 17 kali kita minta. Percaya? Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta alaihim. Dalam tafsir Ibnu Katsir, an'amta alaihim itu apa saja? Para nabi, para sahabat, para kekasih Allah, para orang-orang yang soleh. Katakanlah kita belum soleh, maka sholat itu mengembalikan kita kepada on the track-nya. Zikir juga demikian. Nah, jadi dari 7 IPH itu 2 perbuatan ini itu mengembalikan kita kepada on the track nih. Habis sholat, assalamualaikum, kita harus wujudkan pernyataan kita dalam sholat. Apa pernyataan dalam sholat? Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa hidupku, matiku, sholat semua untuk Allah. Begitu selesai sholat, buktikan pernyataanmu. Atau minimal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwa saya beribadah hanya kepada Engkau ya Allah, dan hanya minta tolong kepada Engkau, bukannya makhluk. Makhluk itu cuma sarana. Jadi ini yang kita di dunia ini adalah sarana kita untuk kita mewujudkan keinginan Allah. Jadi hidup itu cuma hubungan kita sama Allah saja dan Rasulullah tentunya. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah, Pak Paris. Ini salat terus balik lagi. Saya juga ngalami, Pak.
Saya ngalami. Oh, dikasih jabatan. Tempat duit, Pak. Pak, ini tanda tangan. Kalau enggak ya lumayan 1 sekian T gitu. Ingat, pilih 1 T apa pilih Allah. Oke. Ya, besok kita kerjain langsung. Daripada saya mudarat di sini lama-lama, saya resign. Merdeka, saya milih Allah. Saya gitu, Pak, langsung ambil sikap. Karena saya 2002 ngalami yang artinya saat ini dari 2002 sampai sekarang ini adalah rahmatnya Allah, saya masih diberi kehidupan. Harusnya kan sudah selesai 2002. Itu. Waktu itu masih tugas di sanalah pusat kekuasaan. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Semangat ya Pak Aris. Udah, insya Allah jalannya 7 IPH, hati bersih, masuk nanti membangun jiwa. Nah, membangun jiwa ini penting nih. Kenapa? Bagaimana lolos sakaratul maut, bagaimana lolos munkar dan penting kan ilmu ini kira-kira? Ya kalau penting nanti kita jadwalkan. Kalau nggak apa-apa, selesai ini 7 IPH, selesai kita. Penting kita membangun jiwa gimana supaya ketika menjawab pertanyaan munkar nakir, ya, man robuka segala macam itu lolos. Itu. Oh Pak, sudah ada bocoran belum? Tentu. Yang ditanyakan bukan badan. Kalau sekarang mungkin Bapak Ibu punya pengetahuan. Oh iya, nanti tak jawab segini. Yang nanti yang di alam barzah itu kan ruh kita, jiwa kita. Kenapa? Banyak orang misalnya kita pikir ilmunya bagus, hafalannya bagus, begitu masuk alam barzah nggak bisa jawab marobuka. Karena bisa jadi keseharian dia, di hati dia, di jiwa dia bukan Rob, tetapi bisa jadi pujian, kedudukan, tahta, harta Tuhannya. Maka nggak bisa jawab dia. Tapi kalau jiwanya terbentuk, memang Robnya, maka otomatis dia akan jawab. Logikanya gini aja. Kalau Bapak biasa bermain bulu tangkis atau bertinju lah ya, ketika sudah biasa kemudian sudah otomatis tiba-tiba ada serangan, Bapak sudah bisa mengcounter kan, bisa tiba-tiba refleks ya, sampai refleks. Nah itu, nah, bagaimana caranya? Besok. Ini waktunya menghabiskan tadi. Kenapa saya lupa Pak? Ini mohon maaf ya Bapak Ibu, rencananya kan membangun jiwa hari ini, tapi saya nggak boleh berkhianat dengan ilmu. Kalau enggak saya kena ayat Allah. Itu saya takut jangan sama Allah. Menyembunyikan ilmu nggak boleh. Saya tuntaskan sampai 7 IPH, ya dari mulai ikhlas, sabar, sholat khusyuk, kemudian tawakal, bersyukur, kemudian sekarang ini prasangka baik dan prasangka baik waspada dan zikir. Jadi tahu kan Pak ya, cara berzikir yang benar? Sambungkan dulu hati dan pikiran kita kepada Allah, baru sampai mau ucapkan boleh, mau zikir atau salawat boleh, ya, baru Anda mengucapkan zikir dan salawat itu. Jangan dibalik. Jadi, ya berhenti sejenak dulu. Kalau saya Pak, sebelum itu saya sujud syukur dulu Pak. Sujud syukur, ya Allah, saya bersyukur dengan nikmat hidup. Karena saya mengalami Pak, yang harusnya itu rasa itu terekam bener tuh, harusnya lewat 2002 ya ibaratnya berpanjang lah seperti ini saya rasakan betul. Jadi begitu sujud syukur nyambung, nah baru saya mau zikir, mau sholawat, mau baca Quran, mau sholat, mau apa gitu Pak. Saya itu betulnya memang diijazahkan ke guru saya buat saya. Jadi saya melakukan apapun yang sifatnya takarub ilallah, saya sujud syukur dulu Pak. Itu Pak, saya sujud syukur dulu gitu Pak, untuk supaya nyambung sama Allah tuh. Sehingga begitu mengerjakan apapun, saya bekerja atau apa, bekerja pun saya karena Allah, bukan karena rupiah atau dolar. Iya kan, orang bekerja karena rupiah dolar, atau Bapak nge-grab karena ngejar rupiah atau dagang atau apa. Jangan, hanya menjalankan perintah Allah, ikhlas karena Allah, dapat hasil bonus gitu Bapak Ibu. Oke, ada lagi terakhir nih, saya kesempatan 5 menit lagi, boleh silakan. Ibu-ibu nih, silakan ibu-ibu mau bertanya, jangan malu-malu. Harus bisa nih, gini silakan.
Konfliknya kita pernah membaca mengenai bahwa ada seorang sunat subuh kita baca bahwa Lamtaro itu baca itu kita berdoa. Tapi kita pun ingin bersolawat karena solawat itu kita pasti diterima dari tiga orang. Iya, betul. Sementara kalau kita berdoa itu belum tentu. Iya. Dan kita juga pada saat itu ingin berdoa. Iya. Nah, doa kita juga belum tentu gitu. Ya, artinya dalam berapa lama kita berdoa. Dari anak yang itu, suka mana yang harus saya dulukan gitu. Karena itu saya baca masker dan kalau berpikir kehabisan waktu. Ya. 30 koma. Ya. Nah, itu bagaimana dengan kondisi seperti itu? Terima kasih. Baik. Apapun Pak yang Bapak baca, mau sholawat, mau doa, mau zikir ya. Karena kalau berdoa, iya, sambung. Iya. Kalau sholawat pasti di. Betul. Boleh Pak. Tapi sambungkan dulu rasa Bapak sama Allah. Itu intinya. Bapak mau sholawat boleh. Mau berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah boleh. Mau doa juga, tapi nyambung dulu. Sambung dulu rasanya ke Allah. Nah, kalau saya diajarkan guru saya, itu saya sujud syukur. Di situ saya syukur karena saya ingat peristiwa yang dimana Allah menolong saya, atau Allah benar-benar kalau nggak Allah tolong saya sudah lewat atau sudah berantakan lah segala macam gitu ya. Nah, itu saya begitu nyambung tek rasa itu, baru saya sholawat, baru saya berzikir, baru saya berdoa. Nah, saat doa spesial timbulkan rasa baru, butuh kepada Allah, rasa butuh kepada Allah. Hanya Allah yang bisa, hanya Engkau ya Allah yang bisa mengabulkan ini. Nah, itu timbulkan rasa itu, insya Allah kabul. Nah, gampang ya. Tapi tentu kondisi suci. Biasakan wudhu Pak. Wudhu dijaga wudhu. Ya, dijaga wudhu. Jadi saya diajarkan sama guru saya menjaga wudhu. Jadi kalau ragu-ragu perbarui wudhunya, tapi usahakan jaga wudhu. Baik jiwa dan raga, wudhunya fisik maupun wudhunya jiwa. Nah, jiwa itu misalnya saya ngeliat wanita atau ngeliat sesuatu, kalau muncul, saya wudhu lagi tuh. Atau saya misalnya ngomong berbohong, saya wudhu lagi. Walaupun secara fisik saya, kalau saya nggak tahu yang lain, kalau saya atau misalnya saya jalan sesepet orang tuh timbul rasa agak sabarnya kurang gitu. Nah, sampai sini wudhu lagi. Kalau saya, kalau yang lain mungkin boleh batal kentut, ya itu wajar, itu fikih. Tapi kalau sudah masuk ke arah sini Pak, ke arah pembangun jiwa nanti, itu usahakan jaga betul wudhu kita. Bukan hanya fisik, tetapi jiwa kita dijaga wudhunya. Itu Bapak Ibu ya. Saya kira itu saja pengantar untuk membangun jiwa. Mudah-mudahan minggu depan atau mungkin bulan depan atau kapan kita bisa masuk sesi. Alhamdulillah saya sudah tuntaskan ilmu dari guru saya, yaitu 7 ilmu pencernih hati, yaitu ilmu kehidupan. Jadi dari mulai ikhlas, sabar, sholat yang khusyuk, kemudian tawakal, kemudian syukur, kemudian prasangka baik waspada, dan juga zikir. Dan bagi yang Bapak Ibu yang masih penasaran, boleh silakan nanti nomor saya ada di DKM. Kalau memang mau japrian silakan, Pak saya belum tahu ilmu ini, silakan. Nanti kalau misalnya ada kajian di mana tentang membahas itu, silakan datang. Kalau memang belum sampai bisa melaksanakan. Jadi ilmu ini harus dilaksanakan Pak, agar pondasinya kuat nih. Begitu ada pondasi baru masuk ke membangun jiwa, baru masuk ke ilmu ihsan sampai ke arah ma'rifatullah tadi. Oke, sekali itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Syekh Mukminin, astagfirul khairat, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kafatul majid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah.